Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Renungan hari ini berjudul Peringatan Roh Kudus. Suatu peringatan biasanya disampaikan sebagai ungkapan perhatian, kepedulian, dan kasih terhadap orang yang menerima peringatan itu. Sekiranya kita yang menjadi sasaran dari peringatan itu, hendaklah kita respon dengan ucapan syukur karena ada maksud baik terkait peringatan itu. Bagaimana dengan peringatan yang Roh Kudus sampaikan? Selain bertujuan untuk kebaikan, tentu saja urgensinya sangat layak untuk kita perhatikan, melebihi peringatan seperti apapun yang disampaikan oleh manusia. Nas renungan hari ini memperingatkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang, mengenai orang percaya yang akan murtad karena terkena tipu daya pendusta sebagai wujud pekerjaan roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mengenali hal ini memang sukar, karena tipu daya biasanya dikerjakan dengan sangat halus. Namun kita tetap dapat mengenalinya minimal dari 2 tanda yang Paulus sampaikan, yakni terkait larangan untuk menikah dan soal larangan menikmati makanan yang seharusnya diterima dengan ucapan syukur karena semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Jadi, sekiranya saat ini kita mulai melihat 2 perkara itu, mungkin untuk masa inilah peringatan itu Roh Kudus sampaikan agar kita lebih berhati-hati supaya tidak terjebak oleh tipu daya roh penyesat dan ajaran setan. Terlebih lagi, seperti nasihat Paulus kepada Timotius, sedapat mungkin kita ingatkan saudara-saudara seiman kita agar jangan sampai ada yang menjadi murtad dan meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Peringatan Roh Kudus tidak untuk diabaikan, tetapi untuk dicermati dengan sungguh-sungguh.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.